Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang angka indeks. Nah, untuk kelompok kami sendiri beranggotakan dengan Priyananda Yudhiya Nur Aziza absen 12, saya sendiri yaitu Rian Ardiansyah Fandi absen 22, dan Tiara Yuniar Maharani yang absen 25. Next. Untuk pengertian angka indeks, yaitu sebuah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasar. Tahun dasar atau base year adalah tahun pembanding yang dipilih secara bebas. Next. Untuk pemilihan tahun dasar, yaitu yang pertama, tahun yang dipilih sebagai tahun dasar menunjukkan kondisi perekonomian yang stabil. Pertimbangan idealnya adalah sesuatu untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang normal. Yang kedua, yaitu tahun dasar diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan sehingga perbandingannya masih bermakna. Oleh sebab itu, tahun dasar setiap 10 tahun diubah. Sebab tidak baik apabila setiap tahun mengubah tahun dasar. Next. Yang selanjutnya yaitu angka indeks relatif sederhana atau simple index numbers. Nah, angka relatif sederhana atau unweighted index yaitu indeks yang tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa. Setiap barang dan jasa diberikan porsi yang sama, sehingga peran bahan pangan yaitu beras, daging, dan sayuran sama saja dengan barang lain seperti pakaian dan elektronik. Next. Nah, untuk angka indeks harga relatif sederhana, next. Next. Untuk pengertiannya yaitu menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar, tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu IH sama dengan HT dibagi H0 kalikan 100. Untuk IH yaitu indeks harga, HT yaitu harga pada tahun berjalan, dan H0 yaitu harga pasar tahun dasar. Oh, maaf, untuk yang H0 sendiri, itu tuh harga pada tahun dasar. Untuk contoh soal yaitu berikut adalah harga beras per kilogram di Jakarta, hitunglah indeks harga relatif sederhana dengan tahun dasar 2002. Untuk tabel sendiri bisa dilihat di halaman 153 di buku paket. Next. Untuk penyelesaiannya yaitu satu tahun dasar 2002, maka angka indeksnya adalah 100. Nah, kenapa angka indeksnya yaitu 100? Jadikan 100 karena periode waktu dasar biasanya dinyatakan dalam angka indeks sebesar 100. Jadi 100 itu mutlak ya teman-teman buat angka indeks. Nah, untuk yang penyelesaian kedua, indeks harga relatif sederhana untuk tahun 2010 adalah IH sama dengan HT dibagikan H0 dikalikan 100, yaitu HT dapat dilihat dari tabel, yaitu 6.916 dibagi dengan H0-nya yaitu 2.461 di tahun 2002. Dikalikan 100, setelah itu dikalikan 100 sama dengan 682 hasilnya. Next. Untuk penyelesaian yang ketiga, itu dengan cara yang sama pada nomor 2, maka harga indeks relatif sederhana sebagai berikut, yaitu perhitungannya dapat dilihat di halaman 154 di paket. Nah, untuk perhitungannya sebagai berikut, yaitu 1014 dibagi 2461, yaitu 1014 itu adalah harga pada tahun 2000 dan 2461 harga tahun 2002 dikalikan 100 yang mendapatkan hasil indeks 41 dan seterusnya. Next. Untuk kesimpulannya, yaitu dari indeks harga sejak 2002 sampai 2012, harga beras di tingkat produsen telah naik 241% atau setiap tahunnya 21,9%. Nah, untuk 241% ini didapatkan dari pengurangan indeks tahun 2012
dan 2002, yaitu 341 dikurangi 100 yang mendapatkan hasil 241%. Untuk 21,9%-nya itu didapat dari 241% dibagi dengan jumlah tahun dari 2002 sampai 2012, yaitu 11. Nah, untuk perhitungannya 241% dibagikan dengan 11 yang didapatkan hasil 21,9%. Next. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tiara Yuniar. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Terina Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks kuantitas relatif sederhana. Indeks kuantitas yang dimaksudkan yaitu untuk melihat perkembangan kualitas barang dan jasa dengan rumus IK atau indeks kuantitas sama dengan KT per K0 dikali 100. KT sendiri yaitu kuantitas pada tahun T dan K0 yaitu kuantitas pada tahun dasar. Untuk contoh soal, dapat teman-teman lihat pada buku paket halaman 156. Berikut adalah produksi beras di Indonesia. Hitunglah indeks kuantitas relatif sederhana dengan tahun dasar 2000. Untuk penyelesaian yang pertama yaitu tahun dasar 2000, maka setiap tahun dasar itu nilai angka indeksnya yaitu 100. Untuk yang selanjutnya, indeks kuantitas relatif sederhana untuk tahun 2012 adalah IK sama dengan KT per K0 dikali 100. Bisa teman-teman lihat pada tabel untuk tahun 2012 di situ tertera produksinya yaitu 41. Nah, 41 itu adalah KT. Per K0-nya yaitu tahun dasarnya kita ambil pada tahun 2000 yaitu 31 dikali 100 dan menghasilkan angka 133. Nah, untuk penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di tabel C. Ini. Jadi tadi kan kita ambil angka 41 dari tahun 2012 dan kita ambil angka 31 dari tahun 2000 lalu dikalikan 100. Maka kesimpulannya yaitu dari indeks kuantitas terlihat bahwa produksi yang lebih kecil dari 2000 adalah tahun 2001 sampai 2013, mengalami penurunan sebesar 3%, yaitu 97% dikurangi 100%, dan kenaikan tertinggi sebesar 37%, yaitu 137% dikurangi 100%. Untuk selanjutnya yaitu indeks nilai relatif sederhana. Indeks nilai relatif sederhana menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada suatu periode atau tahun dasarnya. Indeks nilai relatif, memiliki rumus yaitu IN sama dengan VT per V0 dikali 100 atau bisa juga menggunakan rumus HT kali KT per H0 kali K0 kali 100. Untuk keterangan dari rumus tersebut bisa teman-teman lihat di layar atau bisa teman-teman lihat juga pada buku paket halaman 157. Untuk contoh soalnya, teman-teman bisa buka pada buku cetak halaman 157 juga. Berikut adalah harga beras dan produksi beras di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2013. Hitunglah indeks nilai dengan tahun dasar 2000. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan contoh pada tahun 2000, yaitu bisa teman-teman lihat pada tahun 2000, harga per kilonya yaitu 2.624, dikalikan dengan produksinya yaitu 31 juta ton, menghasilkan angka, mohon maaf, ini salah, yang benar yaitu 81,344 miliar. Lalu, membagi nilai masing-masing tahun dengan nilai tahun dasar. Nah, bisa teman-teman lihat pada tabel halaman 158. Di sini, kita bisa ambil contoh. Tadi kita kan, seumpama kita mengambil contoh pada tahun 2001. Nah,
pada tahun 2001 ini 2.763 dikalikan dengan 30 menghasilkan 882,890. Nah, 82,890 ini bisa kita jadikan pembilang atau mereka ini adalah hasil dari HT dikali KT. Nah, untuk 81,344 ini kita ambil dari tahun 2000 sebagai penyebutnya. Jadi 81,344 ini adalah hasil dari H0 dikali K0. Nah, setelah itu baru dikalikan dengan 100. Nah, kesimpulannya, dari indeks nilai dapat diketahui bahwa penerimaan padi meningkat 2% untuk tahun 2000 sampai 2013. Penerimaan meningkat 34,7% atau meningkat 26,69% per tahunnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Viananda. Selanjutnya yaitu angka indeks agregat sederhana. Next. Pengertiannya yaitu angka indeks ini menekankan agregasi, yaitu barang dan jasa lebih dari satu. Harga kuantitas dan nilai dari beberapa komoditas dijadikan satu sehingga mendapatkan angka indeks yang mewakili agregasi tersebut. Next. Yang pertama yaitu angka indeks harga agregat sederhana, yaitu angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Rumusnya yaitu IH atau indeks harga agregat sederhana, rumusnya yaitu sigma HT, yaitu jumlah harga kelompok barang dan jasa periode T, dibagi dengan sigma H0, yaitu jumlah harga kelompok barang dan jasa yang dijadikan periode dasarnya lalu dikalikan 100. Next. Contoh soalnya yaitu hitunglah indeks harga agregat kelompok makanan dengan tahun dasar 2010. Next. Bisa dilihat tabel halaman 160 yaitu langkah pertamanya yaitu menjumlahkan harga semua jenis barang. Tadi kan yang didedikasikan harga dasar itu kan dari tahun 2010. Jadi kita yang menghitung untuk H0-nya itu yaitu pada tahun 2010 itu kita jumlahkan mulai dari beras, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kentang, itu dijumlah jadinya ketemu dengan 65,087. Itu merupakan sigma H0. Next. Langkah keduanya yaitu menghitung angka indeksnya. Semisal yang dicari itu angka indeks 2007. Kita menghitung juga jumlah dari barang-barang beras, jagung, kedelai tahun 2007 itu berapa? Kan ketemu 41.354. Lalu untuk penyebutnya yaitu didapat dari tahun dasar yaitu tahun 2010 yaitu senilai 65.087. Lalu dikalikan 100 ketemu hasilnya 63,54. Lalu untuk indeks 2012 seperti itu juga. Next. Kesimpulan yang didapatkan yaitu angka indeks tahun 2012 berdasarkan tahun 2010 adalah 113. Ini menunjukkan bahwa selama 2 tahun dari 2010 hingga 2012 harga telah naik yaitu senilai 13% yaitu diperoleh dari angka indeksnya yaitu 113 dikurangi 100. Apabila kita lihat pada selisih angka indeks maka kita mendapatkan kenaikan harga setiap tahun seperti dari 2007 hingga 2008 harganya naik senilai 13% yaitu diperoleh dari indeks harga 2008 dikurangi 2007. Lalu 2008 hingga 2019 naik 11%, tahun 2009 sampai 2010 naik 13%, dan 2011 hingga 2012 tidak ada kenaikan harga. Next. Selanjutnya yaitu angka indeks kuantitas agregat sederhana. Angka indeks agregat
Angka indeks kuantitas agregat sederhana adalah angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode dengan periode dasarnya. Yaitu rumusnya sigma KT, yaitu jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa periode T, dibagi dengan sigma jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa periode dasar, lalu dikalikan 100. Next. Contoh soalnya, hitunglah indeks kuantitas agregat kelompok makanan berikut dengan tahun dasar 2004. Tahun dasarnya 2004. Jadi kita jumlahkan mulai dari beras hingga kentang untuk menemukan jumlah dari nilai tahun 2004-nya, kuantitasnya. Next. Penyelesaian yang pertama yaitu menjumlahkan kuantitas produksi barang setiap tahunnya, yaitu menjumlahkan dari tahun dasarnya tadi. K0-nya berapa? Lalu itu kan ketemu 67,71. Next. Lalu kita menghitung angka indeks kuantitasnya. Semisal kita mencari angka indeks tahun 2010, tahun dasarnya tadi 2004, maaf. Nah, jadinya kita membagi kuantitas dari tahun 2010 dibagikan dengan tahun dasarnya yaitu 2004. Memperoleh hasil dari 87,16 dibagi 67,71 dikalikan 100. Diperoleh hasil 128,7 atau 129. Itu pada buku itu tipe ya, yang benar 129. Next. Kesimpulannya, indeks kuantitas tahun 2012 sebesar 134. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2004 hingga 2012, produksi meningkat sebesar 34%, yaitu diperoleh dari indeks angka tahun 2012 senilai 134, lalu dikurangi tahun 2004 senilai 100. Dari selisih nilai indeks terlihat selama tahun 2005 hingga 2006, produksi tidak meningkat. Tahun 2006 hingga 2007 turun 5%, tahun 2007 hingga 2008 meningkat 10%, namun 2004 hingga 2007 turun 1%, dan tahun 2010 hingga 2011 turun 2%. Next. Indeks nilai agregat relatif sederhana. Indeks nilai agregat relatif sederhana menunjukkan perkembangan nilai, yaitu harga dikalikan dengan kuantitas sekelompok barang dan jasa pada suatu periode dengan periode tahun dasarnya. Yaitu rumusnya sigma VT dibagi sigma FV0 dikali 100, atau bisa dengan rumus sigma HT dikali KT per sigma H0 dikali K0 dikali 100. Untuk keterangannya bisa dibaca halaman 164 atau PPT ini. Next. Contoh soalnya, berikut adalah harga dan kualitas kelompok bahan pangan. Hitunglah indeks nilai agregat relatif sederhana dengan tahun dasar 2009. Next. Penyelesaian yang pertama yaitu menghitung nilai masing-masing barang. Nilai beras tahun 2009 yaitu didapat kita kalikan dari harganya dikali dengan kuantitas. Harganya dari tahun 2009 yaitu 6.540, lalu kuantitasnya yaitu 38,64 itu dikalikan memperoleh hasil 252.701. Untuk nilai beras tahun 2011 juga begitu. Harganya dikalikan dengan kuantitasnya, yaitu memperoleh hasil 307,842. Mohon maaf, PPT-nya kurang jumlahnya. Next. Langkah kedua yaitu menjumlahkan nilai tahun 2009 dan tahun 2011,
yaitu menemukan hasil sesuai di tabel halaman 165. Tadi kan berasnya dikalikan dengan harganya dikalikan dengan kuantitas. Lalu untuk jagung juga begitu sampai dengan kentang. Nanti hasilnya perkalian tadi kita jumlah di bawah memperoleh hasil 411,140.000. Lalu tahun 2011 juga begitu, memperoleh hasil 515.914. Untuk menghitung angka indeksnya, nilai agregat relatif sederhana, harga yang kita peroleh tadi untuk tahun dasarnya tadi kan 2009. Lalu untuk pembilangnya kan kita mencari 2011. Oleh karena itu, untuk pembilangnya yaitu 2011, lalu penyebutnya yaitu tahun dasarnya dari 2009. Jika kita masukkan ke dalam rumus, 515.914 dibagi 411,140 itu dikali 100 memperoleh hasil 125. Itu hasil dari angka indeksnya. Next. Kesimpulannya, angka indeks nilai agregat tahun 2011 sebesar 125 dapat diartikan bahwa selama tahun 2009 hingga 2011, nilai agregat meningkat 25%, yaitu didapat dari 125 dikurangi 100. Kenapa 100? Karena 100 merupakan angka indeks dari tahun dasar, yaitu yang dijelaskan Rian tadi, mutlak 100. Apa yang mempengaruhi angka indeks nilai agregat? Perubahan harga dan kuantitas selama periode yang diukur. Next. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada pertanyaan, silakan dikirim di chat group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.